Nah, pesawat satu. Kurang 4 menit jam 12 ya. Wow. Halo teman-teman, sekarang kita sedang mendaki ke salah satu bukit untuk survei sumber air yang baru. Ini kita satu rombongan bersama Kak Sekdes yang ada bawa senapan. Kita rencana mau sambil berburu hewan liar. Kurang lebih hampir jam 12 dan sekarang kita sedang menanjak ke atas Bukit Fafinesu. Jadi agenda hari ini kita akan melakukan survei salah satu titik sumber mata air sebagai alternatif untuk mengganti sumber air yang sudah pernah disurvei. Nama mata air apa, Kak Sekdes? Lokasi yang ini kah bukan? Bukan. Oh. Waemuti. Jadi letak dari mata air Waemuti ini tidak begitu jauh dari mata air Waenaik yang dulunya sudah sempat kita survei. Dan menurut informasi mata air Waemuti Tamtan Leika. Ya. Wow. Asik. Dan menurut informasi mata air Waemuti ini belum pernah disurvei oleh pihak manapun dan juga belum pernah ditarik atau digunakan, sehingga hari ini survei perdana yang dilakukan oleh tim Yayasan Solar Chapter bersama-sama dengan pemerintah desa, perwakilan dari masyarakat dan tua-tua adat di desa Fafinesu. Ini tadi kita sudah berjalan, kita parkir mobilnya sekitar di bawah sini. Ini sudah berjalan kurang lebih 600 meter ya. Kalau ini bab DPD, kalau teman-teman pernah nonton konten saya yang pertama survei mata air Waenaik di desa Fafinesu, pasti tidak asing lagi dengan Bapak BPD ini. Dan hari ini kita survei lagi bersama-sama dengan Bapak BPD. Masih semangat kok Bapak BPD? Oke. Ini kita sudah berjalan kurang lebih 700 meter. Kita belum tahu gambaran kira-kira sumber mata air yang nanti kita survei ini, apakah debitnya bisa mencukupi kebutuhan di desa Fafinesu yang totalnya itu ada 3 dusun. Dia jumlah jiwa semua ada berapa? Bak PPD berapa? 789 jiwa. Jadi biasanya itu kita lakukan survei pengamatan debit mata air untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan air bersih. Idealnya kita harus lakukan di musim kemarau seperti sekarang. Sekarang adalah tanggal 28 Agustus. Jadi kita mau mengamati apakah saat musim kemarau seperti ini debit airnya masih cukup untuk melayani warga 700-an jiwa. Oke, sekarang saya akan sedikit menunjukkan trek kita ke sumber mata air. Sini banyak
Jangan. Sangat panas. Kita sedang menanjak. Ada bukit yang lebih tinggi. Wih, di sini jangan sampai ada monyet ya. Weh. Ternyata di sekitaran areal bukit yang ini banyak sekali monyet. Wow. Ini masih ada rombongan lain masih dari belakang. Jadi ini siapa yang kuat jalan? Capek, agak pusing, panas-panas. Demi mendekatkan akses air bersih ke rumah-rumah warga. Semangat. Gas. Semangat Bapak RT. Ya. Kita kan mesti semangat sekarang. Bikin air ya. Dong di mana? Kayak dong lihat sini. Kayak dong sudah dengar kita. Wala isli ka Bab. Oh, safa. Oke, ini sedikit lagi kita akan kalau nggak takin ini matan, ini lolong peno kalau nggak itu. Menakan ini kematan. Air ada. Oh, ikan mu ifamatan toh. Oh. Ini bukan mata air yang dimaksud. Mata air yang dimaksud masih di atas lagi. Itu muk nih pareno untuk pilih. Pak RT, kita ke atas kah Pak RT? Ya. Itu di sebelah saja. Ini pasti musim kemarau dia. Kering. Makanya Dia kalau debitnya besar, pasti dia meluap dan dia mengalir turun. pasti yang turun ke bawah sana cari kita harus cari ke sana di sini. Ada di sini. Oke, ini hasil survei titik sumber mata air yang pertama. Jadi ini tidak begitu potensial karena kita lihat di sini cenderung kering. Kalaupun di atas sumber air atau debitnya itu besar, pasti airnya akan mengalir turun melalui lolok yang ini. Sehingga kita sedang berdiskusi dengan tim untuk segera mengecek titik sumber air yang kedua.
Ini kita sudah berjalan sekitar 1 kilo lebih. Oke teman-teman, jadi hasil peninjauan kita ke titik sumber matahari yang pertama Alternatif pertama tidak begitu potensial karena teman-teman lihat sendiri di sini kering. Bagian hulunya juga pasti akan kering sehingga airnya tidak mengalir sampai ke hilirnya ini, sehingga kesepakatan kita bersama dengan tim dan masyarakat, kita segera menuju ke titik sumber mata air yang kedua. Semua tim kita sudah turun ke bawah. Sekarang kita langsung. Kali kita lanjutkan perjalanan. Ini bukit yang tadi kita sudah sampai. Sekarang kita bersama-sama dengan semua tim kita kembali ke bawah. Cukup terik juga karena sekarang sudah jam 12 siang. Wah, saya ada mau kasih tunjuk view di sekitaran area sini. In Kalau ada nem tepun pada tu ni bisa kakak. Wala esle nu fle nada in wait nada. Di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Oh. Oke. Saya ambil babat saya tahun. Oke, ini kita sedang panjat pagar untuk menuju ke titik yang berikut. Tapi saya akan coba mengambil titik koordinat di sekitaran area ini. Oke, sekarang giliran saya. Wow. Wait. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke titik sumber air yang kedua. Jadi berdasarkan informasi yang didapatkan dari warga bahwa titik sumber air yang kedua ini punya potensi yang lebih besar daripada titik sumber air yang pertama tadi. Nama mata airnya itu adalah Leolkase. Ini kita sedang dalam perjalanan untuk menuju ke titik sumber air yang kedua. Oke, mereka di sini dan saya harus cepat-cepat kejar mereka. Ayo kita lari. Cep. Hop. Sampai. Dan turunannya cukup tajam juga. Ini kita sudah sampai ke jalan raya dan kita akan ke arah atas untuk capai titik sumber mata air yang kedua. Wah, tadi bukitnya itu ada di sini. Sangat terik sekali, gengs. Panas. Wow. Jadi titik sumber air yang nanti kita cek kedua ini saat ini sudah dan sedang digunakan untuk kebutuhan air minum di kantor camat. Kantor
Camat Insana Fafiniso. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa secara debit dan potensi cukup memungkinkan untuk kita manfaatkan lagi untuk dibagi ke warga-warga yang ada di desa Fafiniso. Jarak dari titik ini ke desa Fafiniso cukup jauh, kurang lebih 3-4 kilo, cukup lumayan. Dan ini kalau kita pastikan secara debit, kalau memang memungkinkan, berarti kita perlu pastikan terkait izinnya. Dan semoga titik sumber air ini bisa diizinkan oleh pemilik lahan atau warga setempat untuk dibagi ke desa Fafiniso. Jadi ini ada banyak warga-warga sedang melakukan gotong royong pembersihan lahan. Jadi ini pembukaan lahan untuk lahan perkebunan ya Bapak. Lahan perkebunan. Ini untuk lahan perkebunan. Jadi ciri khas orang-orang di sini itu di area pedesaan memang masih semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan gotong royong seperti ini. Ini sekitaran areal pemukiman warga di dekat sumber air. Masih jauh lah kok Bapak. Masih jauh ya. Sumber di atas ya. Saya sumber. Munin Kita gas lagi. Itu yang sementara itu, daunnya itu pucuknya itu. Putih itu. Kalau contoh kalau dia sumber di sana dia putar lewat sini, bisa tidak? Karena sementara mereka putar turun ke sana. Karena mereka putar turun lewat sebelah sana baru turun ke sana. Oh, yang kakak maksud itu dia turun lewat mana dia? Dia arah dari sana yang itu pucuk itu dia langsung lewat sini. Lewat sini. Lewat yang ini kamal-kamal dong tuh kakak. Tidak naik lewat sana lagi, lewat sini. Ya, dia memang harus lihat sabar. Saya lihat dia pun elevasi di sini 742 ya. Turun ke bawah ini kita perkirakan 8 meter ya, dia beda tinggi 8 lah, kita kasih banyak 8 atau katakan 6, 741 kurang 6 atau 735 berat. Nanti kita ke sana, saya coba cek di sini. Kalau dia di atas 735 air bisa jalan lewat sini. Debitnya maksudnya bukan, dia punya ya, dia kalau beda tinggi baru air bisa jalan. Kalau debit berarti itu nanti kita bicara terkait airnya cukup atau tidak. Aman Bapak. Intinya sumber yang kita cek ini secara izin tidak ada masalah. Nanti teknisnya kita cari dia cara Bapak. Oh. Jadi hasil kesepakatan kemarin itu seperti itu ya Bapak? Iya. Ini kita ikutin Kak Sekdes yang sedang berburu burung tekukur.
Wih, Asana. adeh. Padahal dekat ini. Aduh, Adi banyak. ini dong Puja Samsung. Di bawah dua di bawah sana. Adi, pasti dua itu salah satu kita harus di bawah. Bener lekuk.